Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke kisahnya, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Pak Bayu membalikan badannya ke arah Kemala. Ketika dia membalikan tubuhnya, Kemala terkejut bukan kepala. Tubuh Pak Bayu sudah penuh dengan darah di sekujur tubuhnya. Setelah itu, Kemala mendengar jelas suara tulang yang dipatahkan dari tubuh Pak Bayu. "Pak, ada apa?" tanya Kemala sambil menangis. "Nak, lari nak. Aku gak nyaman hidup tanpa kowe, Pak." Kemala melangkah perlahan ke arah Pak Bayu. Namun semakin melangkah mendekat, Pak Bayu seperti disiksa oleh sesuatu. "Nak, jangan maju nak," ucap Pak Bayu. "Pak, nopo Pak?" teriak Kemala. Ibunya yang mendengar suara teriakan itu langsung terbangun. Dia terkejut memperhatikan tubuh suaminya yang sudah dipenuhi dengan darah dan luka goresan, bahkan beberapa kali terdengar suara tulang yang patah. "Pak, kenapa itu badanmu Pak?" tanya ibu. "Bu, aku kena itu Bu," jawab Pak Bayu. "Wah Gusti, Pak priman iki Pak." Ibu Kemala pun merasa panik sendiri. "Bu, sudah, aku tidak kuat." Tubuh Pak Bayu ambruk seketika. Mulutnya tidak mau menutup, matanya memutih. "Bapak!" teriak Kemala saat menyaksikan bapaknya meninggal dunia di hadapannya. Kemala dan ibunya memeluk tubuh Pak Bayu yang sudah terkapar di lantai. "Ini semua gara-gara Panji," ucap Kemala dengan wajah penuh dendam. Panji menyaksikan bekas luka yang berada di tangan Mbah Gatra. "Lihat ini, nyoto," ucap Mbah Gatra dengan wajah sumringah. Apa maksudnya ini?" tanya Panji. "Mbah, jenengan beneran nyantet Bayu?" Pertanyaan Purnomo membuat Panji naik pitam. "Pak Bayu? Jenengan nyantet Pak Bayu, Mbah?" "Yo, kamu tidak tahu santet terbawakasan?" tanya Mbah Gatra. Sudah mbah, jangan diteruskan," ucap Purnomo. "Bapakmu itu sudah melakukan santet ini, korbannya warga sendiri," jelas Mbah Gatra. "Pak, itu beneran Pak?" tanya Panji. Purnomo hanya terdiam. "Pak, kamu melakukan santet untuk apa?" tanya Panji. Nak, sudah," ucap Bu Nani. "Bu, apa tidak kesal melihat orang tua tinggalnya seperti setan?" tanya Panji. Prak! Tamparan keras mendarat tepat di pipi Panji yang sedari tadi menatap wajah Purnomo dengan perasaan kesal. "Tutup cangkemmu. Aku melakukan ini untuk desa. Gara-gara perempuan Rebawakasan itu, semuanya hancur berantakan," jelas Purnomo. Panji memegangi pipinya. Dia ingat betul ketika hal yang serupa dilakukan oleh Purnomo ketika membunuh anak kecil di tengah-tengah warga karena sifat egoisnya. "Tangan ini kau gunakan untuk memukul." Bu Nani menangis melihat pergolakan keluarganya. Dia tak bisa menutup-nutupi aib keluarganya sendiri ketika semuanya benar-benar terbuka. "Aku mendidik kamu supaya kamu bisa menjadi laki-laki yang bisa memimpin desa ini," kata Purnomo. Panji tersenyum pahit mendengar ucapan itu. Dia lalu menatap wajah Mbah Gatra. "Aku akan membunuh kalian semua," jelas Panji. Dia pun beranjak pergi dari rumah. "Nak, kamu," ucapnya. "Bu, aku sudah dewasa," ucap Panji. "Kamu pergi untuk mengancam kami. Ingat Panji, ilmu kebatinanmu belum cukup untuk membunuh kami semua," ucap Mbah Gatra. "Lihat saja nanti," jelas Panji sambil membanting pintu dengan keras. "Bah, bagaimana?" Panji sudah berada di tahap penyempurnaan ilmunya. Dia bisa membunuh kita semua dengan ilmunya, jelas Mbah Gatra. "Pak, cukup Pak, jangan menambah api lagi,"
jelas Bu Nani. Diam! Gara-gara kamu, Panji bersikap seperti ini, jelas Purnomo. Bu Nani hanya terdiam. Dia tak tahu harus bagaimana lagi. Namun dia juga tak bisa terus-menerus melihat pergolakan di sana, guncangan di keluarganya. Panji berlari menuju tempat Kemala dengan wajah cemas. Dia menatap para warga yang berada di rumah-rumah dengan perasaan takut. Wajah para warga itu seperti mengutuk seluruh pergerakannya. Dia juga mendengar umpatan lirih yang terdengar dengan sendirinya. Di fase ini, orang-orang setingkatnya mampu mendengar, walau suara yang digaungkan hanya lirih atau berada di hati. Anak setan, dasar pembunuh. Panji tak mempedulikan itu semua. Dia tetap berjalan sambil memandangi langit yang semula terang menjadi gelap. Panji tak mempedulikan itu semua. Dia tetap berjalan sambil memandangi langit yang semula terang menjadi gelap. Berbeda dengan Kemala, dia telah siapkan pisau yang akan sedari tadi diasahnya dengan tajam. Nak, mau apa? Membunuh Panji, Bu. Nak, jangan, Nak. Kemala terdiam. Dia pun menatap wajah ibunya dengan guratan kesal di raut wajahnya. Sampai kapan keluarga kita diinjak-injak? Tanya Kemala. Nah, tidak seperti ini caranya, jelas ibunya. Bruk, pintu rumahnya terbuka. Panji menghela nafas sebentar sambil menatap wajah ibu mertuanya dan Kemala yang tengah membelakanginya. Di lantai telah terbujur kaku jasad Pak Bayu yang belum dikubur. Bu, Kemala, ucap Panji. Nak, kamu sudah datang, ucap ibu mertuanya. Enggak, Bu, Kemala, kamu gak apa-apa, tanya Panji. Sudah datang kamu dari rumah iblis itu? Tanya Kemala. Panji melangkah maju, namun ibunya menangis lirih karena tahu apa yang akan dilakukan oleh Kemala terhadap Panji. Kemala, kamu lagi apa? Tanya Panji. Kemala berhenti mengasah pisaunya. Dia memegang erat pisau itu di tangan kanannya, lalu gagangnya dikaitkan dengan kain supaya tampak kuat. Aku harap mata ini kowe, senyum Kemala. Kemala membalikkan badannya. Di tangan kanannya telah terikat pisau dengan kain yang akan digunakan untuk membunuh Panji seperti yang telah dia rencanakan sebelumnya. Kamu siap menyebut ajalmu? Tanya Kemala. Kemala, jangan. Menang, Bu. Kamu tidak merasa keluarga sendiri dibunuh. Kamu tidak merasa kamu disiksa keluarganya Panji, ucap Kemala sambil menangis. Kemala, ucap Panji. Sekarang aku paham. Kenapa kamu menikahi aku? Kamu mau membasmi semua keluargaku kan? Tanya Kemala. Kemala, ucap Panji. Sudah, tidak usah memanggil namaku, setan. Kemala berlari sambil menodongkan pisaunya ke arah Panji. Ibunya terjatuh sambil memegangi kepalanya karena melihat tingkah anaknya berubah seperti harimau ganas. Panji hanya terdiam. Dia pun mengangkat kedua tangannya ke arah atas. Sudah cukup, ucap Panji. Kemala dengan seketika terlempar dengan sendirinya. Tubuhnya tersungkur jatuh di dekat jasad bapaknya. Kamu, bajingan kamu Panji. Kemala masih kuat untuk bangkit, namun Panji mengangkat tangannya lagi. Prak! Pisau yang diikatkan oleh kain di tangan kanannya terlepas dengan sendirinya. Kemala terlempar lagi di dekat jasad bapaknya. Kepalanya terbentur lantai hingga membuat dirinya pingsan. Kemala, teriak ibunya. Aku cinta kamu Kemala, jangan benci aku, tangis Panji. Panji keluar dari rumah, namun ibu Kemala menghalaunya terlebih dahulu. Nah sudah, jangan diteruskan, ucap ibu Kemala. Panji tersenyum. Dia seperti menambahkan pesan terakhir lewat raut wajahnya. Tidak apa-apa, Bu, kata bapakku, darah harus dibalas darah. Panji melepaskan genggaman erat tangan halus ibu mertuanya itu. Dia kemudian mengambil pisau di dekat Kemala dan berangkat menuju ke tengah hutan, tempat dia melakukan meditasi. Panji kemudian mengambil beberapa helai daun yang akan menjadi sebuah wadah santet serangan baliknya. Santetnya memang tidak separah Bagatra, yang hanya menusukkan jarinya dengan 3 buah jari, korban langsung meninggal dunia. Namun, santet yang dilakukan oleh Panji terkesan unik. Dia sengaja menyerang, namun juga melakukan pertahanan. Panji kemudian mengiris secara perlahan kulit pahanya dengan pisau yang digunakan oleh Kemala
untuk membunuhnya. Pak, kamu yang mengajariku untuk membalas darah dengan darah. Sekarang aku kabulkan ajaranmu itu. Panji memejamkan matanya untuk menambah kefokusannya. Dia mengucapkan sebuah mantra sembari mengarahkan dedaunan itu ke arah langit. Aku sudah tidak takut dengan sumpahku. Aku tidak takut dengan tujuan hidupku. Darah harus dibalas darah. Darah harus dibalas darah. Dedaunan itu terbelah menjadi beberapa bagian dan meneteskan darah. Itu berarti santetnya sudah berhasil. Beberapa menit sebelum kejadian, Purnomo merasakan hawa yang beda setelah kepergian Panji. Dia merasa ada sesuatu yang harus disampaikannya terlebih dahulu. Hati kecilnya ingin sekali meminta maaf kepada Panji karena dia adalah anak satu-satunya. Namun, ketika dia ingin keluar dari rumah, Bagatra mengambilnya sambil memberikan 3 jarum yang sama ketika dia membunuh Pak Bayu. "Apa ini, Mbah?" tanya Purnomo. "Anakmu sudah manjat bukit, harus hati-hati." Purnomo mengambil 3 buah jarum itu di tangan Bagatra. "Semestinya kamu harus tahu bahwa anakmu telah menguasai santet itu dengan sempurna. Salah sedikit, kamu akan terbunuh." "Aku tidak keberatan jika dia membunuhku, Mbah. Dia memang telah membenciku." Purnomo pun mengabaikan perintah Bagatra. "Di atas rumah sudah banyak santet. Jangan keluar dulu," pinta Bagatra. Namun Purnomo tidak meladeninya. Dia pun membuka pintu secara perlahan. Baru 1 langkah dia melewatinya, ratusan panah menyerang tubuh Purnomo dengan cepat. Dia terdiam sesaat. Darahnya mengalir deras dari setiap organ tubuhnya. "Benar kan apa kataku?" ucap Bagatra. "Mbah, tolong." Tubuh Purnomo ambruk seketika. Dia tewas, terkena santet yang diarahkan oleh Panji. Bagatra mendekati tubuh Purnomo yang telah tergeletak di depan rumahnya. "Anakmu telah mewarisi ilmu itu lebih dulu dibandingkan kamu. Sekarang, biar aku yang akan membunuhnya untuk membalas kematianmu," ucap Bagatra. Bu Nani keluar dari kamar dan melihat kondisi suaminya telah tergeletak tewas di hadapan rumah. Mas Pur!" teriak Bu Nani. Bagatra meninggalkan keduanya. Dia melangkah menuju ke kamar tempat di mana awal santet yang diserangkan oleh warga desa dilakukan oleh Purnomo. "Mbah, Purnomo mati!" tangis Bu Nani. "Sudah mati ya mati, jangan dipusingkan," jawab santai Bagatra. "Maksudmu apa, Mbah? Kamu juga akan membunuh anakku?" tanya Bu Nani. "Iya," senyum Bagatra. "Persetan kamu!" teriak Bu Nani sambil menangis. Bagatra tidak meladeninya. Dia pun menuju ruangan dan mengambil beberapa jarum lagi dari sakunya. Bu Nani berlari ke arah Bagatra. Dia ingin menghentikan langkah Bagatra yang berkeinginan membunuh Panji. Sudah Mbah. Aku tidak ridho kamu membunuh semua keluargaku," pinta Bu Nani sambil menggedor pintu. Bagatra menaburkan sesuatu ke arah pintu itu dengan seketika. Ledakan hebat tercipta di dekat pintu tersebut hingga membuat pintu itu rusak parah dan Bu Nani terpental karenanya. "Jangan ganggu aku," ucap Bagatra. Panji mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Rupanya, ketika seseorang telah mengeluarkan seluruh tenaganya, bisa dikatakan kemungkinan besar tubuhnya juga akan ikut berkontraksi terhadap apa yang telah dikeluarkan. Panji berjalan tergopoh-gopoh ketika hendak menuruni bukit, namun dia tidak menyadari bahwa hal itu belum selesai. Panji kira santetnya mengenai Bagatra dan juga kepada Purnomo saat itu, namun Bagatra masih memantaunya dari kejauhan sana. Dia pun menuju ke rumah Kemala untuk mengabarkan bahwa Bagatra dan ayahnya sudah terbunuh. Setiap langkahnya tersimpan harapan untuk bisa memperbaiki hidupnya bersama dengan Kemala, istrinya. Dia juga telah merahasiakan nama asli Kemala di hadapan siapapun dengan mengganti namanya menjadi Tiara. Hal ini dikarenakan agar Kemala tidak menjadi korban dari santet itu. Tenaga yang ia kerahkan untuk menyantet ternyata memberikan tekanan terhadap tubuh Panji. Panji sulit dalam langkah. Pandangan kedua matanya telah kabur. Indera penciumannya sudah tak berfungsi. Nafasnya cepat naik turun. Begitu juga tekanan darahnya yang agak kurang normal.
Walau begitu, dia bersikeras untuk bisa sampai ke tempat Kemala dengan selamat. Dia tak ingin meninggalkan Kemala yang sedang dirundung kesedihan. Begitu juga dengan ibu Kemala yang merasa terpukul ketika suaminya, Pak Bayu, telah meninggal dunia akibat dari keganasan santet itu. Panji terus memegangi batang dari pepohonan sebagai tempat pijakan tubuhnya yang hampir ambruk. Jantungnya terasa sakit dan dengan tiba-tiba tubuhnya merasa kepanasan. Semenjak dia mengeluarkan santet itu dengan media dedaunan dan darah serta nama yang dihafalnya, ketika Panji berhasil turun dari bukit, dia langsung menuju rumah Kemala yang jaraknya tidak jauh dari tempat ia berhasil turun. Tampak tak ada tanda-tanda serangan balik, Panji merasa lega. Dia akan segera hidup bahagia dan menjalani hidup seperti orang normal pada umumnya. Langkah kakinya menginjakan sebuah harapan. Sorot matanya memandang masa depan yang indah bersama dengan keluarganya. Kedua tangannya ingin menggenggam tangan-tangan orang yang dicintainya. Sebelah kanan, tangan istrinya, dan sebelah kiri, tangan anak-anaknya kelak nanti. Pintu rumah Kemala telah tampak dari kejauhan. Senyuman tipis yang Panji keluarkan menjadi sangat berarti sebagai penyemangat barunya. Namun, ketika dia ingin menjejakkan kakinya di halaman depan rumahnya, Panji mendapat sinyal batin dari orang yang dikenalnya. Orang itu adalah Mbah Gatra. Dia memberi suatu peringatan lewat obrolan batinnya. Kata-kata itu adalah, "Beritahu nama asli istrimu, atau akan kubunuh kau hingga darah itu merembes ke tanah." Panji yang mendengar perkataan itu menjadi sangat ketakutan. Raut wajahnya berubah menjadi sangat pucat. Tangannya bergetar hebat. Kakinya tak bisa lagi menjejakkan beberapa langkah lagi menuju rumahnya. Pandangannya mulai tak bisa dikontrol dengan baik. Dia masih terngiang-ngiang dengan pesan batin gurunya, Mbah Gatra. "Satu langkah kamu menuju ke arah depan, akan kurobekkan seluruh kulitmu," ucap Mbah Gatra lewat perkataan batinnya terhadap Panji. Dia masih belum bisa memutuskan kemana langkah kaki ini akan melangkah. Dia masih belum bisa memberitahu alasan terbesarnya hingga dia bisa sejauh ini. Dia juga masih sangat takut jika nanti istrinya akan terkena serangan santet bila dia memberitahu nama asli istrinya. Panji tetap tenangkan dirinya. Dia kemudian melangkah perlahan menuju rumah Kemala. Merasa sudah aman, dia pun berlari sekuat tenaga sambil berteriak, "Bu, masuk ke dalam kamar!" teriaknya dari luar rumah. Ibu Kemala yang mendengar hal itu langsung menyeret paksa Kemala menuju kamarnya dan menutupnya dengan rapat. Namun naas, tubuh Panji lebih dulu terkena serangan santet yang diarahkan oleh Mbah Gatra terhadapnya. Panji tewas ketika oleh santet yang ditingkatannya lebih tinggi dari milik ayahnya, Purnomo, dan juga dirinya. Santet itu adalah santet paling sempurna dengan tidak mengaitkan apapun namun bisa membunuh apapun dalam sekejap. Seluruh kulit tubuh Panji seperti tersayat-sayat oleh ratusan bilah keris yang sangat tajam. Darahnya mengucur deras hingga membasahi tanah itu. Nantinya, tanah itu akan berwarna merah dan dipercaya bahwa tempat itu memiliki tanah berwarna merah yang merupakan darah milik Panji. Tewasnya Panji ditandai dengan turunnya hujan di tempat itu. Ibu Kemala yang merasa tak mendengar suara dari Panji pun memberanikan diri untuk keluar dari kamarnya. Dia pun membuka pintu yang tercium bau darah yang tercampur dengan bau hujan. Ketika pintu itu dibuka, Ibu Nani terkejut melihat jasad Panji telah tewas dengan mulut menganga lebar, matanya melotot dan kedua tangannya mengarahkan ke rumah. Dia berkorban demi keselamatan Kemala dan ibunya. Lain dengan Mbah Gatra, setelah puas dia membunuh Panji, dia pun keluar dari tempat tersebut namun dengan langkah yang bungkuk. Katanya, hal itu disebabkan Mbah Gatra menjadi bungkuk ketika menggunakan santet tingkat tinggi tersebut. Mbah Gatra berjalan perlahan keluar sambil membawa satu bilah keris di sebelah tangan bagian kanan. Dia menutup tubuh Bu Nani yang masih terkapar pingsan di depan pintu. Raut wajah Mbah Gatra tampak terlihat tua dengan garis-garis keriput di seluruh wajahnya. Rambutnya juga sudah makin habis dan hanya menyisakan beberapa puluh helai saja di kepalanya. Mbah Gatra menyadari energinya sudah habis dan akan kembali jika dia berhasil membunuh wanita yang bernama Kemala itu. Namun
Ketika dia akan melangkah pergi, Nani terbangun sambil membawa potongan kayu runcing yang terhempas ketika ledakan tersebut. "Anakku sudah mati?" tanya Bu Nani. "Nik, kamu mau pergi kemana, Gatra?" Mbak Gatra segera menjauhi Nani. Dia ingin menggapai pintu depan rumah, namun langkah Nani lebih dulu menarik baju dari Mbak Gatra dan menyeretnya agar bisa menjauhi pintu. "Panji, Purnomo, semuanya kamu bunuh. Kamu setan." Tanpa banyak lama, Nani langsung menghujamkan potongan kayu runcing itu tepat di perut Mbak Gatra yang sudah melemah. Teriakan dan tangisan dari Nani mengeluarkan seluruh emosi terpendamnya. Dia membabi buta. Ekspresi marahnya bisa digambarkan sebagai seseorang yang telah kehilangan segala-galanya. Darahnya mengalir deras di setiap lantai rumah dari dalam perutnya. Nani bisa tahu jelas isi organ tubuhnya tersebut. Seluruh organ tubuh Gatra dihancurkan. Dia tak peduli dengan keputusannya. Namun, santet yang dia tahu adalah sebuah perjanjian iblis yang mengerikan. Tangan Gatra sudah tidak bergerak. Matanya sudah terpejam. Mulutnya masih menganga lebar. Namun tubuhnya sudah benar-benar tak bernyawa lagi. Gatra tewas. Nani menangis jadi-jadinya. Dia tampak gila, namun terpaksa. Dia kemudian menyeret tubuh Gatra dan memasukkannya ke dalam karung goni berukuran besar. Malam harinya, dia membuang di sebuah pantai dan membiarkannya terbawa ombak hingga keberadaannya tidak diketahui kembali. Lain hal dengan Panji dan Pak Bayu. Menurut narasumber, keduanya dikubur menjadi satu di sebuah tempat yang tak bisa diketahui posisinya. Mungkin karena faktor usia narasumber juga, pembangunan di daerah itu yang terus-menerus menggali lahan. Akhirnya, kuburan dari mereka berdua hilang dengan raib. Dan di depan rumah yang Kemala tempati, kini berubah menjadi tanah merah yang subur dan makmur. Tanah itu sekarang digunakan untuk menanami beberapa macam bahan pokok seperti singkong dan lain-lain. Akhir dari cerita tersebut, Kemala dan ibunya meninggalkan desa itu dan menetap di sebuah tempat yang jauh dari lokasi itu. Sedangkan Bu Nani, dia juga sama. Hanya saja, Nani lebih memilih keluar dari Pulau Jawa. Namun beberapa narasumber juga masih percaya bahwa Mbah Gatra belum meninggal karena ilmu kebatinannya yang tinggi hingga membuat dirinya masih meneror para warga desa hingga sekarang. Sehingga setiap perbawakasan tempat itu sering mengadakan makan-makan bersama, membaca doa dan bersedekah laut untuk menghormati para korban yang menjadi korban dari keganasan santet perbawakasan tersebut. Gimana teman-teman? Setelah teman-teman mengetahui kisah ini, bahwa santet ini hanya ada satu di Indonesia dan daerah tersebut telah disamarkan. Di dalam cerita ini, penulis merasa sangat deg-degan karena masih banyak di sana orang yang tidak mau ini dirilis atau dipublikasikan. Dan saya sendiri mengapresiasi setinggi-tingginya buat mas penulis, yaitu Restu Wiroatmojo. Untuk teman-teman yang pengen kepo penulisnya Restu Wiroatmojo kayak apa, langsung aja dicari di pencariannya YouTube channel Restu Wiroatmojo. Dan terima kasih buat teman-teman tentunya. Saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian kisah-kisah yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Tetap di Fakta Sejarah.